Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Untuk presentasi kali ini akan menjelaskan tentang KD3, yaitu menerapkan alur bahasa pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer. Di sini ada 3 presentasi yang pada kesempatan ini akan dibahas satu persatu secara terpisah. Nanti di bagian materi keempat kelima itu akan dibuat presentasi tersendiri untuk membuat kode program sederhana dengan C++. Mari kita buka materi presentasi pertama. Anda mungkin sudah membacanya, cuman belum menyimak penjelasan dari materi presentasi pertama. Ini adalah materi presentasi. Jadi Anda tidak perlu mencatatnya kembali atau memfotokopi materi, cukup membuka aplikasi ini. Kalaupun nanti membutuhkan filenya, akan Bapak share di halaman e-learning ini. Oke, kita mulai. Jadi untuk KD3 itu ada 5 pokok bahasan. Bahasan pertama adalah mengoperasikan editor untuk lingkungan kerja perangkat lunak bahasa pemrograman menggunakan C++. Jadi ketika Anda membuat program, itu ada aplikasi khusus untuk bahasa pemrograman tertentu. Nah, untuk membuat program menggunakan bahasa C++, nanti kita akan menggunakan dep C++. Nah, jadi analogi sederhananya, ketika Anda akan membuat surat, membuat proposal, maka Anda membutuhkan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi pengolah kata. Salah satu contohnya adalah Microsoft Word yang sering Anda gunakan. Dan ketika Anda akan membuat presentasi, maka Anda membutuhkan aplikasi untuk presentasi, yaitu PowerPoint. Begitu pun ketika Anda akan mengetik data berupa baris dan kolom, maka Anda membutuhkan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi spreadsheet. Salah satunya adalah Microsoft Excel. Nah, begitupun dalam bahasa pemrograman, maka untuk membuat sebuah program dibutuhkan sebuah aplikasi untuk mengetik codingnya. Dalam hal ini kita sebut dengan editor. Nah, editor untuk bahasa pemrograman C sebetulnya banyak, tidak hanya dep C++ saja. Cuman karena untuk keseragaman, jadi kita akan menggunakan dep C++. Nah, di sini pada materi ini kita akan mengenal bagian-bagian dari dep C++. Nah, pastikan bahwa di komputer Anda sudah terinstall dep C++ yang sudah ditunjukkan cara instalasinya di KD kedua. Bagaimana dengan kalian yang tidak memiliki laptop? Silahkan gunakan smartphone masing-masing Android, yaitu coding C++. Di sini saya tidak akan terlalu banyak membahas coding C++ karena coding C++ itu lebih sederhana daripada dep C++, tapi cara pengetikannya sama saja. Oke, kita mulai. Pengenalan ide. Jadi yang nama dep C++ itu kita sebut saja dengan IDE atau singkatan dari Integrated Development Environment, artinya lingkungan kerja ya untuk pengembangan aplikasi yang terintegrasi. Nah, kenapa terintegrasi? Karena di sini aplikasinya mencakup beberapa fungsi. Jadi satu aplikasi untuk mencakup beberapa fungsi. Terpadu dalam hal untuk pembuatan program. Nah, apa saja yang dapat dilakukan oleh C++? Nah, ini. Jadi di sini dengan C++ kita dapat menulis naskah program atau kode program. Setelah menulis program, nah untuk menjalankannya kita bisa melakukan kompilasi program. Nah, kalau terjadi error, maka kita melakukan pengujian program, disebutnya dengan debugging. Nah, kalau kita memiliki objek library di pihak ketiga untuk menghubungkannya, maka kita bisa linking atau mengaitkan objek dan library ke program. Jadi misalnya Anda membuat program
aplikasi data, mau mengekspor dari aplikasi yang Anda buat ke Excel, maka Anda membutuhkan library Excel. Nah, ini bagaimana menghubungkannya? Itu bisa dilakukan dengan IDE atau Integrated Development Environment. Yang terakhir adalah setelah semuanya selesai, maka Anda bisa menguji program itu dengan menjalankannya. Jadi fungsi daripada IDE, kata kuncinya adalah integrated, artinya terpadu. Terpadu di sini artinya dia di satu aplikasi digunakan untuk menulis coding. Setelah selesai ditulis untuk dijalankan, dikompilasi dulu. Dikompilasi itu dari bahasa coding menjadi bahasa mesin, karena komputer tidak mengenal yang namanya bahasa manusia, dia hanya mengenal bahasa biner, yaitu 1 dan 0. Nah, proses compile ini adalah merubah bahasa program menjadi bahasa mesin menjadi 1 dan 0. Berikutnya, kalaupun terjadi kesalahan, maka kita melakukan pengujian dengan cara melakukan pengujian program atau istilahnya disebut debugging. Nah, kalau kita membutuhkan library pihak ketiga, maka kita mengambil objek-objek dari luar menggunakan linking. Nah, kalau semua proses ini sudah selesai, kita akan menjalankannya, yaitu running. Kelima kegiatan ini hanya akan dilakukan oleh satu aplikasi, yaitu C++, makanya disebut dengan IDE, Integrated Development Environment, atau lembar kerja terpadu untuk pengembangan program. Jadi kita tidak perlu menginstal lain-lain lagi, cukup dengan menginstal IDE Dev C++. Nah, setelah Anda menginstal, bagaimana tampilannya? Ini tampilannya. Jadi ketika Anda pertama kali menjalankan Dev C++, maka Anda akan melihat seperti ini. Nah, bagaimana lembar kerjanya? Nah, perhatikan. Ketika Anda membuat surat, maka tampilannya menggunakan Microsoft Word, tampilannya adalah lembar kertas untuk mengetik. Ketika Anda membuat presentasi dengan PowerPoint, maka tampilannya adalah visual lembar kertas untuk membuat presentasi. Ketika Anda membuat laporan data menggunakan baris dan kolom, menggunakan Excel, maka tampilan Excel akan berupa baris dan kolom. Nah, tapi ketika Anda akan membuat program dengan Dev C++, inilah tampilannya, di mana kita akan bekerja secara full menggunakan ini. Nah, kita akan bahas satu persatu dari tampilan ini. Nah, di bagian atas ini adalah nama aplikasi kita, yaitu Dev C++ versi 4992 yang saya contohkan. Di bawahnya di sini adalah menu bar. Ya, di sini bahasanya belum dirubah, ini bahasa Jerman ya. Harusnya ini file, edit, dan seterusnya. Nah, ini nanti sesuai dengan bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Inggris. Di bawah menu bar ini ada ikon-ikon kecil, namanya ini ikon bar. Nah, di sebelah kiri ini ada objek browser. Nah, di mana kita bekerja mengetik coding, kita bekerja mengetik coding di sebelah area kanan putih ini. Jadi kita akan banyak bekerja di sini. Ya, Anda sudah paham ya. Jadi begitu jalankan Dev C++ akan tampil seperti ini. Nanti apa yang akan dikerjakan? Anda cukup mengetik kode program di sini. Berikutnya, nah ini anatominya. Jadi pada ide C++ tadi terdapat 4 bagian. Yang pertama tadi menu bar yang terdiri dari file, edit, search, view, dan seterusnya. Jendela text edit tadi yang putih besar itu disebut text edit untuk kita mengetik. Pada saat pertama kali dibuat, maka nama file yang dibuat adalah untitled, kalau berarti ini belum disimpan. Jendela message itu di bagian bawah ya, di sini ya. Di sini ini jendela message biasanya, di kiri maaf, jendela message. Nah, berikutnya ada baris status. Baris status itu di bawah ini. Ini adalah baris status. Ini ready artinya siap mengetik, error ketika ada error, dan ketika compiling ada compiling, ketika running ada, ketika kita menjalankan statusnya menjadi running. Ini. Jadi secara garis besar ada 4 bagian layar. Menu utama atau menu bar, yaitu di atas di sini. Ya, ini file dan seterusnya. Jadi text edit yaitu berarti di sini di sebelah kanan area besar itu text edit, tempat kita mengetik coding. Jendela pesan berarti di sini ya, di sini di daerah ini pesannya, pesan error dan seterusnya. Bila status yang dimana menampilkan keterangan pada saat Anda aktif. Nah, di sini di paling bawah. Nah, ini ready, satu baris ini baru jendela status. Next, berikutnya adalah, nah bagaimana membuat file baru? Nah, ketika kita akan membuat project baru, cukup mengetik file
terus pilih new, terus source file. Nah, Anda akan membuat project program baru ya dengan C, bahasa C. Maka tampilannya seperti ini. Nah, silakan Anda tulis coding programnya seperti ini, sebelah sini. Nanti Anda simpan filenya. Bagaimana menyimpannya? Nah, untuk menyimpan filenya, Anda cukup memilih menu file, save as. Nah, save as gunakan seperti ini ya, file, save as. Nah, nanti Anda cukup mengetik nama filenya. Ingat, nama filenya diakhiri dengan .cpp. Ini tadi di sini saya di slide sebelumnya, misalnya latihan1.cpp. Nah, jadi dia akan mendeteksi bahwa dia adalah file C++ ya. Jadi cukup mengetik save as ya. Jadi ketik nama filenya latihan1.cpp, latihan2.cpp dan seterusnya. Nah, di sini berikutnya adalah proses compile program. Anda dilihat di sini di bagian layar ada setelah mengetik bagaimana kita akan menjalankannya. Untuk proses menjalankannya, kita membutuhkan suatu penerjemahan program dari bahasa manusia ke dalam bahasa mesin agar mudah dipahami komputer. Nah, proses inilah disebut compile. Jadi compile biasanya digunakan oleh programmer untuk mengecek apakah program tersebut terbebas dari error. Nah, karena proses compile sendiri tidak menghasilkan output ya, jadi hanya merubah saja, jadi seolah-olah terjemah. Jadi misalnya Anda orang Indonesia ngomong dengan orang Inggris, mungkin Anda ngomong langsung dengan orang Inggris menggunakan bahasa Indonesia, maka orang Inggris tidak akan pernah mengerti bahasa Anda, dan maka dari itu dibutuhkan seorang penerjemah. Maka ada OP3 yaitu penerjemah. Maka Anda akan ngomong dulu ke penerjemah. Anda ngomong seperti ini, siapakah nama Anda? Nah, omongan Anda tidak ditujukan ke orang Inggris, tapi ditujukan ke penerjemah. Nanti penerjemah akan menerjemahkan dengan bahasa Inggris. Nah, what is your name? Nah, baru si orang Inggris akan mengerti bahwa apa maksud Anda. Nah, ini pun sama. Tadi kita mengetik program seolah-olah kita itu sebagai orang Indonesia menggunakan bahasa kita, yaitu seperti ini. Nah, ini seperti ini bahasa yang kita ketik. Komputer nggak bakal ngerti include studio, include con.io, main dan seterusnya, print bahasa sih nggak bakal ngerti. Maka dibutuhkan seorang penerjemah. Nah, dan dalam bahasa pemrograman si penerjemah itu disebut compiler. Proses menerjemahkan disebut compile. Jadi intinya sebelum aplikasi kita jalankan, maka kita butuhkan penerjemah dulu. Nah, inilah yang akan terjadi. Maka untuk proses compiling ini bisa dilakukan dengan memilih menu execute, terus pilih compile. Nah, maka ketika Anda memilih menu execute terus compile, maka sebetulnya Anda memerintahkan ke si penerjemah, tolong terjemahkan kode saya untuk dibaca oleh komputer. Maka akan terciptalah suatu bahasa baru, yaitu bahasa mesin yang hanya terdiri dari 1 dan 0. Ketika kita baca, kita pun tidak akan mengerti. Yang mengerti adalah komputer itu sendiri. Nah, di sini adalah proses compile. Jadi tahapannya, setelah Anda membuat file baru, kemudian mengetik kode program, tahap berikutnya adalah setelah selesai mengetik, pilih compile dengan cara execute compile, atau Anda boleh langsung menekan tombol F9 di keyboard Anda. Paham ya? Nah, jadi proses compile ini belum menjalankan program, hanya baru menerjemahkan program ke dalam bahasa mesin. Bagaimana menjalankannya? Oke, sebelumnya ini ada 3 cara ya. Anda boleh menggunakan klik execute compile, boleh menggunakan logo compile. Maksudnya logo compile itu di sini ini ada ya, yang 4 kotak ini. Anda boleh mengetik execute compile, boleh mengeklik logo compile, boleh menekan tombol F9. Jadi ada 3 cara untuk melakukan proses compiling. Nah, ketiganya merupakan pilihan. Anda boleh yang tidak mesti harus di urutan 1, 2, 3. Silakan Anda mau yang mana. Anda mudah menggunakan F9, gunakan F9. Anda mudah menggunakan menu, silakan menu. Anda gunakan logo compile, boleh. Nah, berikutnya bagaimana menjalankan program. Nah, setelah proses compiling, maka proses berikutnya adalah running program. Jadi tidak boleh Anda membuat program, mengetik program, langsung run program tanpa proses compile.
Nah, di sini ada proses compile. Jadi tahap pertama adalah setelah selesai mengetik coding, mau menjalankan, tahap pertama adalah klik compile dulu, maka dia akan menerjemahkan menjadi bahasa mesin. Nah, setelah terjadi bahasa mesin, setelah dibuat bahasa mesin, baru bahasa mesin dijalankan dengan menekan tombol run. Nah, untuk menjalankan untuk menjalankan program ada 3 cara seperti tadi mengcompile. Yang pertama caranya adalah pilih menu execute, pilih run. Yang kedua adalah tekan tombol F10 di keyboard. Cara yang ketiga adalah menekan logo run. Terserah Anda mau pakai yang mana. Nah, ini adalah kode program sederhana. Kode program sederhana ya. Ini ketika di compile, di execute, kemudian di compile, kemudian Anda pilih execute lagi, kemudian pilih run, maka si komputer akan menjalankan kode program ini. Di sini dari 11 baris ini hanya akan menulis satu kata yaitu hello world. Nah, setelah hello world baru dia keluar programnya. Nah, ini contoh sederhana. Ini adalah ketika Anda menekan run akan keluar jendela baru seperti ini. Ya, hitam layarnya, layarnya hitam. Di sana akan terlihat hasil daripada compile dan run seperti ini. Nah, boleh tidak kita melakukan compile dan run sekaligus? Nah, boleh. Anda boleh melakukan compile and run sekaligus dengan cara memilih execute. Di sini ada compile and run, artinya kita menggabungkan 2 langkah tadi menjadi 1 langkah. Caranya ya tadi, cara pertama execute, compile and run, atau yang kedua adalah dengan menekan tombol F11 atau dengan menekan logo compile and run ada ya di bagian ini, yang ini ya. Nah, Anda tinggal coba. Nah, untuk mencobanya silakan Anda ketik seperti ini, buat file baru, ketik disimpan dengan di file save as dengan nama helloworld.cpp, kemudian ketik 11 baris ini, kemudian pilih menu execute, compile, kemudian pilih menu execute run. Hasilnya harus seperti ini ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan jelas. Nanti kita ketemu di praktek. Terima kasih. Jangan lupa ya like and subscribe di channel saya di pojok programmer ya. Nanti di sana ada beberapa program pemrograman. Salah satunya adalah fokusnya saya ke web. Jadi ini sebagai dasar kita akan mempelajari masalah bahasa dasar pemrogram yaitu C++. Kalau Anda sudah paham dasar-dasar pemrograman, ke bahasa apapun Anda mau meloncat tidak akan jadi masalah. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.